Berbicara mengenai narkotika tentu tidak lepas dari regulasi yang mendasari, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 merupakan golongan narkotika yang hanya diperbolehkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini tidak diperbolehkan untuk pengobatan dikarenakan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Sedangkan narkotika golongan 2 merupakan jenis narkotika yang selain diperbolehkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika golongan ini juga diperbolehkan untuk kepentingan medis dengan tetap memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena narkotika golongan 2 juga memiliki tingkat adiksi yang tinggi. Narkotika golongan 3 merupakan jenis narkotika yang selain digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika golongan ini diperbolehkan untuk kepentingan medis dengan tetap memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena narkotika golongan ini tetap memiliki efek adiksi sehingga diperlukan pengawasan ketat dalam penggunaannya. Jumlah narkotika dari ketiga golongan tadi selalu mengalami peningkatan seiring munculnya beberapa narkotika jenis baru. Berdasarkan dampak farmakologi atau respon tubuh yang diakibatkan oleh masuknya narkotika, maka narkotika dibagi menjadi 3, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Narkotika jenis depresan merupakan jenis narkotika yang memperlambat sinyal antara otak dan tubuh sehingga membuat pemakainya merasa rileks dan tenang. Efek samping yang ditimbulkan diantaranya pengguna menjadi sulit berkonsentrasi, lambat dalam memberikan respon terhadap hal di sekitarnya, ingin menyendiri, mengantuk, dan sampai pada depresi. Contoh narkotika jenis depresan antara lain opium, heroin, morfin, kodein, metadon, dan karisoprodol. Narkotika jenis stimulan adalah narkotika yang akan memicu aktivitas organ tubuh sehingga mengakibatkan kerja jantung semakin cepat, naiknya suhu tubuh dan tekanan darah, dan membuat pengguna seolah-olah tidak akan merasa lelah, mengantuk, maupun lapar. Efek samping yang ditimbulkan adalah tampilan fisik yang terlihat lelah, gelisah, emosi yang tidak stabil, pecahnya pembuluh darah, hingga stroke bahkan menyebabkan kematian. Contoh narkotika jenis stimulan antara lain ekstasi, sabu, dan kokain. Narkotika jenis halusinogen merupakan jenis narkotika yang mempunyai efek dominan bagi penggunanya, yaitu efek halusinasi. Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan membedakan persepsi dan realitas, sehingga sering mengalami disorientasi akan tempat atau situasi. Contoh narkotika jenis halusinogen antara lain ganja, psilosibin atau magic mushroom, serta LSD. Berbagai dampak negatif akan dialami oleh penyalahguna narkotika, baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Secara fisik, narkotika dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh seperti gigi, mulut, mata, jantung, paru-paru, ginjal, bahkan sampai ke otak. Yang perlu kita ketahui, kerusakan otak akibat penyalahgunaan narkotika bersifat permanen atau tidak dapat disembuhkan. Walaupun sudah menjalani proses rehabilitasi, tidak akan dapat kembali seperti keadaan semula. Karena pada prinsipnya, rehabilitasi penyalahguna narkotika bertujuan untuk menghentikan kecanduan seseorang terhadap satu atau lebih narkotika yang biasa dikonsumsi. Namun, tidak dapat mengembalikan kondisi otak yang sudah terlanjur rusak akibat penyalahgunaan narkotika. Sekarang pilihan ada di tangan Anda.